Sudah lumayan 29. Ya ini apa namanya, saya mau memberitahu tentang kuis. Nah, ini saya mungkin lebih baik kuisnya di minggu 14 atau mau minggu depan. Lalu, kenapa tidak ada suaranya? Bentar. Halo? Halo, halo? Halo? Iya, halo Bu. Mungkin kita diskusiin dulu kali ya Bu. Saya rasa ini kan materinya, soalnya kan apa namanya, mungkin lebih baik ini apa kan ini materinya masih ada, ini perpindahan massa. Setelah perpindahan massa difusi molekuler habis, terus ada konveksi. Tapi konveksi untuk minggu depan sedikit, tapi konveksi. Lalu tentang itu apa namanya, pakai grafik, itu caranya pakai grafik ngitung kx. Nah itu lebih baik saya selesaikan materinya minggu depan, jadi kalian bisa belajar sekalian untuk UAS. Jadi saya propose-nya minggu ke-14 aja kuisnya, untuk materinya yang perpindahan massa. Lalu sisa materinya lagi nanti masuk yang bagian UAS. Ya, gitu aja ya. Sekedar memberitahu juga, biasanya saya ada teorinya, jadi belajar juga teorinya. Nggak tahu ini saya sedang bikin, tapi saya memasukkan di di UAS atau di kuis. Ya pokoknya belajar aja semua, termasuk teori-teorinya juga dipelajari. Kemudian oh iya, yaitu pemberitahunya untuk kuis. Lalu juga itu untuk tugasnya yang kemarin, PowerPoint-nya. Saya minta ke PowerPoint 1 halaman. Memang untuk boleh ditambahi informasi sedikit, tapi bukan berarti dikasih informasi video suara yang panjang sampai berpuluh-puluh menit gitu. Malah ada yang sampai bikin lebih dari 20 menit, sampai saya ini satu PowerPoint lihatnya berpuluh-puluh menit ya. Jadi apa namanya, kalau memberi informasi, berilah informasi yang memang diperlukan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Lalu tugasnya biasanya saya minta ini kalian kenapa saya minta kalian bikin PowerPoint ini, sebenarnya poinnya agar kalian juga latihan bikin PowerPoint untuk nanti presentasi LP, KP, ataupun TA. Dan jadi kalau kalian misalnya tujuannya untuk presentasi, buatlah atau bicarakanlah hal yang menarik. Sesingkat mungkin, sepadat mungkin, sejelas mungkin, dan menarik gitu loh. Jadi bukan cerita sepanjang sampai saya nggak ngerti ini ceritanya sampai mana gitu kan, maksudnya kepanjangan ceritanya dan orang jadi bosan kalau mendengarkan terlalu panjang. Ya, jadi tolong itu diperhatikan juga nanti ke depannya kalian mau TA, LP dan seterusnya, maupun nanti kalau kalian kerja misalnya harus presentasi, dipikirkan itu yang mendengarkannya juga. Jadi ini bukan tugas, wes pokoknya aku bikin, oh sini pokoknya, atau kalian misalnya ditugaskan untuk presentasi di perusahaan, sudah pokoknya saya bikin, terserah pendengarnya itu mau dengar gak dengar, pokoknya saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Enggak, tujuannya kamu bikin PowerPoint itu untuk agar orang yang mendengar itu tertarik dan tidak bosan, tapi mengerti. Karena itu kan juga dibikin tulisannya jangan terlalu kecil, agar orang tidak melotot, itu apa ya tulisannya kecil banget gitu kan, dan dibuat indah, menarik, tujuannya supaya orang itu mau pay attention mendengarkan apa yang kamu ceritakan.
Ya kalau kuliah memang ceritanya panjang bertele-tele bla bla bla. Tapi kalau kamu memangnya tugas hanya untuk presentasi, apalagi presentasi sidang atau presentasi sesuatu yang penting, buatlah semenarik mungkin, sesingkat mungkin, sepadat mungkin. Ya, itu saran dari saya, masukan untuk kalian ke depannya. Jangan membuat yang tidak perlu, malah nggak sampai poinnya. Tujuannya PowerPoint itu untuk agar kamu bisa menyampaikan idemu. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya untuk yang ini. Pokoknya kalau bisa mungkin ya ini materi harus selesai yang perpindahan massa. Jadi kita harus selesai sehari ini. Sekarang kita masuk yang kapan lalu kan sampai perpindahan massa untuk difusi molekuler gas, tapi dengan asumsi tidak ada perpindahan, tidak ada perubahan jarak. Jadi tidak ada perubahan jarak di fluidanya ini. Jadi fluida atau liquidnya yang di bawah ini dianggap dia jaraknya tetap atau tidak pernah berubah ataupun diukur pada saat waktu yang singkat sehingga penurunan ketinggian fluidanya tidak bisa diabaikan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kalian memakai rumus yang ini 62 10 6.210 20 ini adalah atau 6 ya. Ini adalah untuk kalau dia tidak ada perubahan jarak. Nah, sekarang untuk gambar yang sama Nah, sekarang untuk jarak yang sama sekarang dimulai diperhitungkan bahwa kalau yang perpindahan massanya si A atau liquid A ini tadi dia pindah ke B dan pindah kedua pindah kedua. Nah, jaraknya ini semakin lama atau ketinggian fluidanya semakin lama semakin pendek. Jadi Z-nya ini sudah berupa variabel atau bukan berupa sebuah konstanta. Jadi karena itu nanti saat jaraknya itu diperhitungkan, itu kita pakai rumusnya yang ini. Diturunkan mulai dari NADAB dikalikan tekanan per RT kalikan Z PBM dari PA1 atau tekanan liquid A di titik 1 dan tekanan parsial A di titik 2. Nah, Z-nya ini sendiri berupa variabel. Karena berupa variabel, jadi kita harus mencari integralnya karena dia dianggap fungsi dz. Nah, di satu sisi untuk mencari Na-nya yang di sebelah kiri ini juga kita pakai total molnya berdasarkan fungsi Z-nya. Ya, jadi dicari dari kalau Na dikalikan 1 itu kan dari kilogram mol per second meter square dikalikan 1. Nah, satunya ini didapat dari 1 dengan asumsi luasannya sebesar 1 meter kuadrat. A-nya sebesar 1 meter kuadrat. Lalu dicari yang merupakan fungsi Z-nya kan, karena kalau mau cari volume kan otomatis dari luas dikalikan ketinggian. Nah, dari sini diasumsikan luasnya itu dianggap 1. Jadi supaya bisa dapat fungsi Z. Nah, kemudian dari situ Z-nya Na-nya dimasukkan ke sebelah kiri, kemudian nanti dipindah ruas, kemudian diintegralkan dari Z-nya mulai dari 0 sampai sejarak tertentu, dari waktu 0 sampai TZ-nya atau T finalnya. Jadi Z-nya itu bermula dari sini. Jadi jaraknya bermula dari 0, lalu semakin lama semakin jauh, atau Z-nya semakin lama semakin besar.
besar. Nah, dari Z2 min Z1. Nah, Z2-nya ke min Z1-nya diasumsikan pertama di sini, semakin lama semakin jauh. Lalu, nah, jadi rumus yang dipakai itu adalah yang ini. Saya beri warna, jadi supaya nggak bingung rumusnya kok banyak yang dipakai yang mana. Nah. Jadi yang dipakai rumus jadinya. Jadi kalian sudah tidak perlu menurunkan ini persamaannya bla 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 bla. Cukup nanti kalian lihat, oh ini adalah perpindahan difusi molekuler, fase gas, lalu ternyata ada perubahan jarak perubahan jarak diperhitungkan, langsung pakai rumus 62/26 ini langsung dimasukkan. Jadi biasanya dibalik rumusnya yang diketahui, misalnya set finalnya ataupun misalnya apa yang dicari. Kan tujuannya biasanya dicari DAB-nya. Nah, di sini biasanya di soalnya sudah diketahui waktu finalnya berapa, set finalnya berapa, dan bla bla bla, yang dicari adalah DAB-nya. Nah, di sini dipakai untuk menghitung DAB. Jadi ini itu dipakai untuk menghitung DAB secara eksperimen. Ya, jadi kan kalau di depan itu ceritanya tadi sudah diketahui, kalau dari yang kemarin-kemarin DAB-nya ini kan sudah diketahui nilainya, sekarang tinggal nyari NA-nya dari tekanan parsialnya bla bla bla. Nah, kan kadang tanda tanya, loh ini DAB-nya dapatnya dari mana? DAB-nya bisa didapat dari eksperimen, jadi jadi menaruh suatu fluida di dalam tabung, kemudian fluidanya dibiarkan selama berapa waktu, misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, lalu diamati sampai ada perubahan jaraknya, lalu dimasukkan persamaan ini untuk mendapatkan DAB-nya. Jadi dari situ kalian mendapatkan DAB, lalu dari DAB kalau misalnya kalian mengasumsikan nanti contoh yang lain, tapi at least untuk AB yang sama, jadi untuk molekul A dan molekul B yang sama, kalian bisa pakai datanya ini, lalu tinggal dimasukkan rumus untuk yang difusi molekuler yang di depan, yang tidak tergantung jarak. Nah, sekarang ada yang ini berarti ceritanya yang di depan. Nah, berarti sekarang di sini kita sudah masuk difusi dengan perubahan jarak. Nah, ini juga dari ceritanya dulu. Nah, ini juga berarti dari liquid di dalam cup ke fase gas. Ya. Nah, karena itu dia termasuk difusi molekuler, saya ulang lagi, masuk kategori yang gas. Karena dia dari liquid ke gas. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya adalah yang masuk berikutnya adalah difusi. Masuk ke difusi
Jadi sekarang kita masuk yang ini tadi yang memperhitungkan cuma jaraknya saja dengan luas permukaan dianggap 1 meter persegi. Nah, sekarang di sini diasumsikan yang macamnya yang berikutnya adalah difusi A melalui medium stagnan B, akan tetapi dia luas permukaannya berbeda-beda. Nah, ini dibagi lagi, jadi menjadi 2. Ini dibagi 2, jadi dia bentuknya untuk yang bola, kemudian ada juga untuk yang non uniform, yang luasnya tidak seragam. Nah, sekarang kita masuk yang itu. Nah, sekarang lajunya selama ini kan karena dianggap satu arah, kan ke arah Z atau ke arah sumbu X saja. Nah, di sini laju perpindahan massanya itu selama ini kan asumsinya konstan. Nah, lalu karena ini luas permukaannya berubah, otomatis didefinisikan dulu bahwa dibedakan antara yang disebut NA saja per NA yang ada stripnya di atas. Nah, ini NA yang ada stripnya di atas ini adalah lajunya tetapi dengan luas A-nya yang dianggap konstan. Ya, jadi ini adalah laju perpindahan massa yang dianggap konstan. Dibagi dengan luasannya, karena luasannya kan yang berubah-ubah. Nah, berarti NA-nya sendiri adalah laju perpindahan massa yang konstan dipengaruhi oleh luas permukaannya yang berubah-ubah. Jadi A-nya di sini yang berupa variabel. Nah, yang dimaksud berupa variabel itu contohnya ini adalah kapur barus. Atau kalian punya kapur barus, awal mula-mula dia bundar kan, semua orang rasanya pernah tahu ya kapur barus harusnya yang apa namanya bola yang ditaruh di dalam kamar mandi berwarna-warni biasanya. Nah, sekedar informasi itu dia dari naftalen, jadi naftalen itu sebenarnya beracun, jadi sebaiknya kalian jangan pakai naftalen itu di kamar mandi karena itu beracun, tidak baik untuk kesehatan. Sekedar informasi untuk kalian. Nah, ini di sini ada naftalen dengan besar pertama kali waktu beli jaraknya adalah let's say ukurannya sekitar mungkin 2 atau 3 cm. Gitu. Awalnya pada saat T sama dengan 0 dia mempunyai jaraknya 3 mempunyai jaraknya diameternya 3 cm. Kemudian dengan berjalannya waktu ternyata semakin lama diameternya semakin kecil. Otomatis atau diameter atau radiusnya semakin kecil. Ternyata misalnya setelah satu hari diameternya jadi mengecil menjadi 1 cm atau radiusnya menjadi setengah sentimeter toh berarti. Nah, berarti di sini ada perubahan dari solid, ada yang pindah ke gas. Karena ini termasuk difusi molekuler fase gas, walaupun ini yang berubah adalah dari padat menyublim ke udara. Jadi yang naftalen ini dia termasuk difusi molekuler fase gas. Lalu contoh lagi, misalnya kalian punya air. Oh, saya punya setetes air, misalnya.
setetes air, asumsikan dia diam di tempat gitu kan. Lalu dengan berjalannya waktu, lalu lama-lama airnya ini habis atau menguap. Berarti kan diameternya semakin mengecil. Nah, itu dari fase liquid pindah ke gas. Jadi dia air menguap, naftalen yang menyublim itu termasuk difusi molekuler fase gas. Nah, apalagi contohnya ya? Ya itu dulu contohnya. Nah, lalu di sini berarti kalau ceritanya boundary-nya atau batasnya itu kan di luasan permukaan padatannya atau liquidnya tadi. Akan tetapi luasannya ini kan tidak seragam pada saat di 3 cm, lalu saat dia menjadi 1 cm di sini. Nah, luas permukaannya kan berubah. Gitu. Walaupun lajunya konstan, tetapi luas permukaannya berubah, otomatis NA-nya, bukan NA straight-nya, itu dia akan berubah. Nah, otomatis sekarang berarti NA-nya ini diasumsikan berdasarkan radiusnya yang pertama dari yang sedikit dianggap sebagai tin film dari permukaan ini, lalu dihitung suatu persamaan terhadap luas permukaannya dari bola tadi. Jadi dia menjadi luas permukaannya si bola 4πr². Nah, R-nya adalah variabel. Nah, kemudian dimasukkan juga dari persamaan yang sebelumnya yang kita punya dari persamaan ini 16-18 yang sama-sama juga prinsipnya adalah non difusi B, gitu. Lalu disamadenggankan, dikumpulkan kiri dan kanannya, kemudian diintegralkan dengan jarak dari R1 atau radius tadi pada saat dia di awal sampai berubah menjadi lebih kecil. Kemudian tekanan parsialnya di titik 1 saat diameternya besar, lalu saat dia diameternya kecil. Nah, akhirnya diperoleh suatu persamaan 6, 2, 3, 1. Nah, persamaan 6, 2, 3, 1 ini yang dipakai umumnya, jadi yang dipakai adalah ini 6, 2, 3, 1. Kemudian di sini bisa diasumsikan jika jaraknya antara titik 1 dan titik 2 tadi, jadi di gambarnya ini tadi kan kita punya titik 1 di permukaannya tadi dengan titik 2-nya tadi tempat dia menyublim atau dianggap ini adalah gasnya. Gasnya ini padatannya, berarti antara titik 1 permukaannya tadi yang mulai geser-geser berubah, berarti radiusnya berubah, berarti letaknya PA1 ini juga bergeser. Nah, jaraknya antara titik 1 di permukaan ini dan titik 2 di udara, diasumsikan somewhere di titik 2. Nah, jaraknya ini kan jauh lebih besar dibandingkan dengan jaraknya kapur barusnya tadi. Nah, karena jaraknya jauh lebih besar atau R1 di sini R2-nya sejauh ini. Karena itu kalau R2-nya besar dibandingkan R1-nya tadi jauh lebih besar, otomatis seper R2-nya atau seper jaraknya dengan udara adalah diasumsikan bisa mendekati 0. Karena dia bisa mendekati 0 berarti nanti hitungnya jadi lebih sederhana. Jadi R2-nya ini seper R2-nya ini bisa dicoret. Gitu. Ini bisa disamadenggankan dengan 0. Nah, jadi nanti tinggal dihitung lalu dimasukkan ke dalam persamaan ini tadi seper R2-nya sudah 0, didapatkan persamaan 6, 2, 3, 1. Dengan catatan
P-nya tadi nanti dirubah menjadi fungsi menjadi PBM seperti yang di PBM sebelumnya. Jadi di persamaan yang sebelumnya. Jadi ini nanti yang dipakai. Nah, jadi ini rumus yang dipakai 6232. Kemudian ini kalau dengan catatan normal ya, berarti normal jaraknya antara titik 1 dan titik 2 tadi jauh besar, bisa langsung pakai rumus ini. Lalu ada contoh lagi soal ini, rumus ini bisa disederhanakan menjadi lebih sederhana lagi dengan catatan adalah nah, dengan catatan jika dia adalah gas yang sangat sangat encer atau konsentrasinya yang sangat rendah sekali sehingga PA1-nya jauh lebih kecil daripada tekanan totalnya. Ya, jadi ini untuk dilute gas atau gas yang sangat encer. Nah, jika dia gasnya encer, ada catatannya ya, berarti ini konsentrasinya super rendah gitu kan. Berarti tekanan di A1-nya akan jauh lebih kecil dibandingkan tekanan totalnya. Karena jauh lebih kecil dari tekanan totalnya, nanti PBM-nya bisa didekati dengan besaran nilainya P. Karena kita kalau lihat PBM di awal, definisi PBM. Nah, ini definisi PBM. Jadi di sini tadi adalah PA1-nya jauh lebih kecil daripada P-nya. Otomatis nanti ini bisa diabaikan. Lalu dari persamaan ini nanti bisa PBM-nya ini nanti bisa didapatkan angka yang besarnya bisa mendekati P. Atau lebih mudahnya gini. Sehingga ini PBM-nya bisa sama dengan mendekati P-nya. Nah, jadi rumusnya lebih bisa dibikin lebih sederhana lagi. Kemudian dimasukkan PBM-nya sudah berupa P, berarti tinggal dicoret-coret. Kemudian nanti tinggal dapat persamaan 6233. Jadi 6233 ini bisa dipakai dengan catatan itu tadi harus dilute gas. Ya. Ini catatannya. Bu, mau tanya, Bu. Iya. Ini berarti misalkan kayak kasus yang kamper tadi ya, Bu. Naftalen itu. Nah, itu berarti P total itu lingkungannya gitu ya? Benar? Iya, tekanan sistemnya. Terus PA1 itu berarti konsentrasi naftalen di lingkungan gitu. PA1 adalah konsentrasi naftalen di titik 1. Kalau yang di lingkungan adalah ini, tekanan naftalen di titik 2 atau di udara, di lingkungannya. Kan A ini adalah naftalen. A ini naftalen, ini sama-sama punya naftalen. Karena yang dilihat adalah A-nya. Bukan, ya itu maksudnya itu benar yang tadi Bu Maria ngomong, maksudnya gimana kita membayangkan sesuatu padatan yang encer gitu kan, ini kan bermula dari padatan tuh ya yang akan menguap. Bukan padatan yang encer, gas yang encer. Gasnya yang encer. Tekanan parsialnya yang kecil. Tekanan parsialnya. Tekanan parsialnya naftalennya jauh lebih kecil daripada tekanan sistemnya.
Oke, Bu. Tekanan parsial, kamu tahu tekanan parsial? Iya. Nah, ya itu. Tekanan parsial punyanya naftalin. Ini tekanan parsial punyanya naftalin. Tapi kalau yang di udara, tekanan parsialnya di udara kan nggak ada. Berarti ini kan sebenarnya 0. Karena di udara saat itu cuma udara murni, diasumsikan cuma ada udara, cuma ada oksigen lah, atau nitrogen lah, tapi tidak ada naftalinnya. Berarti sebenarnya PA2-nya ini kan 0. Yang ada nilainya adalah PA1. Oke, Bu. Terima kasih. Nah, lalu ini ada juga yang bisa dipakai bahwa rumusnya 6233 ini bisa dipakai untuk liquid. Ini juga penting. Jadi bisa dipakai untuk liquid. Jadi DAB-nya DAB untuk dari A di liquidnya. Jadi misalnya rumusnya ini boleh dipakai kalau dianggap sebenarnya hampir bisa dibilang difusi molekuler tapi di fase liquid. Jadi misalnya ini adalah nutrien yang akan dimakan oleh organisme di air, misalnya gitu. Ini airnya. Jadi di sini kan udara, tapi ini dianggap air. Itu boleh pakai rumus ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang berikutnya. Kenapa ya untuk kosongnya? Oh ya, ini ada satu lagi yang penting. Yang tapi saya sampai sekarang harus saya terangkan, tapi sendiri saya tidak tahu apa gunanya. Ini ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya gimana ya? Hilang. Iya, makanya tidak kosong. Oh, sorry, yang 237-nya hilang. Ya udah. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, yang kedua, terpaksa kalian lihat sendiri di Gencoblis. Nah, yang kedua tipenya yang tadi adalah yang karena yang kedua tadi karena yang
difusi stagnan B dengan variasi luas permukaan untuk yang bola. Yang kedua adalah dengan yang tidak uniform. Jadi yang tidak luasnya berubah-ubah. Jadi dari titik 1 dia berpindah ke titik 2. Jadi laju perpindahan masanya pindah dari titik 1 ke titik 2, akan tetapi luasannya berubah dan tidak bentuknya silinder, tapi lebih condong luasannya berupa lingkaran dari dengan jaraknya atau radiusnya yang berubah dari titik 1 dan radius yang kedua berubah menjadi radius yang 2. Ya, ini ada di rumus jadinya, bisa dilihat di persamaan 6, 2, 3, 7. Di persamaan 6, 2, 3, 7 ini rumus jadinya, nanti lihat sendiri aja ya. MA integralnya dari Z1 ke Z2, kemudian dari DZ. Ini rumusnya pakai R2 min R1 per S. Wes kelihatan sendiri aja di bukunya. Nah, kalian kan punya bukunya. Ya, DST. Dan seterusnya. Nah, yang dipakai adalah persamaan, rumus jadinya adalah 6, 2, 3, 7. Jadi ini adalah yang untuk difusi melalui non-uniform cross section area. Nah, lalu untuk yang difusi gas berarti sudah habis tipenya. Nah, sekarang masuk ke eksperimennya, caranya untuk menghitung atau untuk mendapatkan DAB-nya. Atau tidak harus secara eksperimen. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah cara mendapatkan DAB baik secara eksperimen ataukah bisa dilakukan dengan suatu prediksi. Nah, kalau secara eksperimen itu ada caranya, saya mungkin nggak terlalu detail karena di awal juga ada ceritanya. Jadi ini sama seperti yang perpindahan difusi molekuler, tapi yang equimolar counter diffusion. Jadi ceritanya ada chamber A, chamber B, lalu diketahui volumenya masing-masing, diketahui konsentrasinya masing-masing, dan diketahui jaraknya dari titik 1. Jadi di sini adalah titik 1. Di sini adalah diasumsikan ini titik 1, di sini ada titik 2. Nah, dari situ diketahui jarak Z-nya. Lalu di sini diberi valve yang kemudian kerannya dibuka atau valve-nya dibuka, kemudian diukur kondisi masing-masing atau tekanannya atau konsentrasinya di setiap chambernya. Nah, ini prinsipnya sama seperti yang di depan. Kemudian nanti ini kalau dia yang seperti equimolar counter diffusion fase gas. Nah, yang cara berikutnya ada juga ini kalau untuk nyari yang DAB sama dengan DBA, berarti ini pakai caranya. Atau cara yang kedua adalah dengan menggunakan untuk yang sublimasi tadi contohnya, jadi pakai naftalen. Kemudian dicari laju penguapannya pakai rumusnya 6232. 6232. Nah, ini. Jadi dicari DAB-nya dengan cara percobaan naftalinnya tadi, kemudian diukur kondisinya masing-masingnya, tekanan parsialnya, bla bla bla, untuk didapatkan DAB-nya. Jadi itu sebenarnya bisa didapatkan dari percobaan dan teori yang di depan. Yang lebih penting di sini adalah sebenarnya selain eksperimen,
itu bisa juga dilakukan. Oh, satu lagi, sorry, ada 3 berarti. Jadi yang pertama metodenya adalah ini. Jadi yang pertama adalah metodenya pakai persamaan. Yang kedua, equimolar counter diffusion untuk nyari DAB kalau fase gas-gas. Yang kedua, caranya pakai naftalen. Yang kedua, kalau untuk sublimasi, misalnya naftalen tadi atau air, itu pakai persamaan 6, 2, 3, 2. Ini cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah cara yang tadi tentang dimasukkan liquidnya di test tube. Nah, dengan cara ini diukur jaraknya dan waktunya tadi. Nah, ini 6226. Ini kalau untuk yang liquid. Jadi ada 3. Kalau gas-gas, lalu padatan ke gas, kemudian yang ketiga adalah persamaan 6226. Ini kalau jadi ini dari kalau solid ke gas. Lalu kalau yang nomor 1 ini adalah dari gas ke gas, DAB gas-gas. Lalu yang ketiga ini adalah DAB-nya kalau dari liquid ke gas. Nah, itu kalau secara eksperimen. Kemudian untuk secara prediction atau secara prediksi atau dengan cara perhitungan itu bisa dilakukan juga untuk fase gas. Nah, jadi ini prediction diffusion for gases. Ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Jadi ini tak kasih tanda dulu biar enggak lupa, ini penting. Jadi untuk yang fase gas ya, jangan lupa kalau fase gas DAB bisa sama dengan dBA. Nah, sekarang kalau pakai perhitungan yang pertama, rumus umumnya pakai yang ini. Prediksinya untuk binary atau campuran gas A dan B. Campuran A dan B bisa dihitung pakai persamaan 6244. Ini yang juga harus hati-hati. Ini rumus umumnya. Jadi ini yang dipakai bisa dihitung dengan cara suatu konstanta, kemudian dia adalah fungsi dari suhu, fungsi dari tekanan total, kemudian di sini adalah berat molekulnya dari A dan berat molekulnya si B, juga ada fungsi dari tau, AB, dan ini enggak tahu bacanya apa, mungkin omega D untuk campuran A dan B. Nah, sekarang apa ini? Taunya ini adalah rata-rata terjadinya tumbukan, rata-rata diameter dari tumbukan A dan B. Nah, jadi ini adalah rata-ratanya dari tumbukan A dan B. Kemudian kalau yang omeganya ini adalah collision integral berdasarkan Lennard-Jones.
Jadi kalau untuk gas, ini nanti ada bisa dibaca di sini. Untuk gasnya dia dianggap 1 karena tidak ada interaksi. Nah, tapi ini rumus umum. Jadi kalian butuh data tau, butuh data omega, dan ini tidak selalu ada. Kemudian disederhanakan rumusnya, ini tadi rumus umum, atau saya tulis saja ini rumus umum. Nah, bisa disederhanakan. Yang menyederhanakan pakai metode namanya Fuller. Jadi metode Fuller ini lebih sederhana, lebih mudah dibandingkan harus mencari datanya omega dan taunya tadi. Jadi dia tinggal pakai rumusnya adalah yang persamaan 6, 2, 4, 5 ini. Adalah persamaan ini yang dipakai. Nah, dia adalah cuma fungsi suhu sama, fungsi tekanan total, kemudian dari BM-nya masing atau berat molekulnya masing-masing komponen, dan jaraknya dari ini apa sih bacanya, V ya, saya anggapin bacanya V, saya nggak ngerti apa, adalah jumlahnya dari structural volume increment. Jadi dia punya tabel V punyanya A atau B punyanya B. Nah, ini bisa dilihat di tabel 622. Nanti tinggal kalian masukkan ke sini bisa dapat DAB-nya. Dengan catatan ini bisa digunakan adalah untuk non-polar gas atau polar non-polar gas. Ya, cuma boleh campurannya untuk non-polar. Jadi antara non-polar dan non-polar atau polar dan non-polar. Jadi kalau punya polar dan polar ya kalian tidak boleh pakai rumus ini. Tidak boleh pakai punyanya Fuller. Fuller ini disederhanakan dari rumusnya yang biner AB disederhanakan, kemudian hanya berlaku untuk yang non-polar atau polar non-polar. Jadi tabelnya 622 ini. Jadi dari sini nanti bisa dihitung VA-nya dari masing-masing. Jadi kalau punya rumus molekulnya, harus punya rumus molekulnya, lalu dijumlahkan. Jadi di sini dari jumlah. Jadi punyanya A, misalnya dia adalah contoh. Misalnya gas, masalahnya apa? CH4. CH4 dan apa misalnya amonia deh. NH3. Nah, si CH4 misalnya ini punyanya si A, lalu NH3 ini misalnya punyanya B, ini contoh tok ya. Berarti jumlahnya V-nya tadi dilihat per molekulnya. Jadi C-nya berapa, H-nya berapa, itu dijumlahkan. Jadi dari sini misalnya C-nya ada 1, berarti 16,5. Ditambah H-nya ada 4 ya, 4 kali 1,98 punyanya H. Nah, berarti nanti dapat sini enggak ada ya. Nah, dapat sejumlah angka itu merupakan sigma V dari CH4. Kemudian yang demikian pula yang B, misalnya B-nya adalah NH3, berarti dia adalah NH3 dipangkatkan sepertiga, nanti dipangkatkan 2, dijumlahkan dulu, berarti ada 1N. Ada 1N, jadi 5,69 ditambah 3 kali 1,98. Nah, itu nanti biasanya harusnya angkanya kadang mendekati, kalau yang sudah dihitungkan ini untuk simpel molekul dia sudah ada, langsung sudah jadi. Jadi punyanya NH3 adalah 14,9. Ya, jadi
Ini berapa sih misalnya 5, kita 5,5 ini 2 3 6 tambah 5 ya lebih besar ini sih ya, plus minus lah angkanya, tapi ini kan prediksi aja. Jadi ini bisa langsung pakai yang sudah di simple molekul, jadi gasnya gas H2 atau gas deuterium 2 atau helium dan sebagainya. Atau dipecah-pecah molekulnya 1/1. Nah. Lalu apa lagi ya? Ini tadi Fuller. Kemudian ini tidak terangkan, ini soalnya membuat misleading, jadi saya buatkan aja. Lanjut ke sini. Nah, lalu juga ada tabel 621. Kayak di tabel 621 ini sudah langsung DAB. Jadi dari sini bisa juga di cross check kalau dihitung pakai prediksi atau realnya yang sudah diukur itu apakah nilainya jauh berbeda ataukah mendekati. Jadi ini untuk sistemnya misalnya udara NH3 dan sebagainya, di sini bisa dilihat di tabel 621. Kemudian ini juga ada satu hal yang sampai sekarang saya juga tidak tahu gunanya, tapi saya jelaskan sedikit. Ada yang namanya di dalam hal ini ada yang namanya Smith number untuk campuran dilute A di B. Nah, Smith number-nya ini juga merupakan fungsi DAB. Jadi dia adalah pembagian antara viskositas dibagi dengan densitasnya dikalikan DAB-nya dapat dimension konstanta yang tidak berdimensi punyanya Smith number. So far ini saya masih belum tahu gunanya apa, karena yang dicari DAB-nya nyari otomatis harus butuh data Smith number-nya. Jadi mungkin kalau kalian tahu gunanya ini apa nanti, harusnya untuk nyari DAB, tapi kan ya podo kita butuh Smith number-nya juga gitu. Jadi saya bingung ini gunanya bulat. Smith number-nya ini ada batasnya. Kalau untuk fase gas, ini kalau fase gas range-nya antara 0,5 sampai 2, dan kalau liquid dia range-nya antara 100 sampai 10.000. Ya, ini limitnya. Mungkin menurut saya kalau tahu Smith number-nya atau tahu ya range-nya kira-kira di berapa, mungkin DAB-nya bisa didekati dengan itu. Nggak tahu saya. Lalu sekarang kita lanjutkan berikutnya. Untuk yang gas berarti sudah genap. Nah, sekarang masuk yang liquid. Untuk yang liquid ini dibagi 2. Jadi dia equimolar counter diffusion. Kemudian yang kedua sama adalah difusi melalui diffusing B. Jadi prinsipnya sama seperti gas, ada equimolar counter diffusion, lalu ada difusi A melalui medium stagnan B. Atau dia di sini kalau gas dicampur ada konveksinya juga. Nah, sedangkan kalau liquid lebih sederhana, dia lebih cuma hanya dikategorikan equimolar counter diffusion dan
difusi A melalui medium stagnan B. Berarti di sini yang harus diperhatikan adalah fasenya. Di sini adalah dari liquid pindah ke liquid. Nah, sekarang masuk sini dulu. Masuk yang liquid. Nah, untuk yang liquid ini sebenarnya ini yang perlu diketahui. Untuk yang di liquid, ini yang perlu harus diperhatikan adalah prosesnya. Jadi kalau di molekular kalau di difusi molekular, kan kemarin ada ceritanya random walk proses gitu. Jadi ada partikel B, kemudian ini punya isi B, kemudian ada partikel A, gitu kan ceritanya, atau molekul A, lalu dia berjalan random berpindah posisi. Nah, ini B, lalu bergeser lagi sampai dia pindah di posisi dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, prinsipnya ya sama, di liquid juga sama. Hampir seperti random walk proses juga, tapi prosesnya adalah kalau di gas dia densitasnya lebih rendah apa lebih tinggi daripada liquid. Kalau di gas ada yang bisa bantu? Lebih rendah. Ya, jadi dia densitasnya lebih rendah atau kerapatannya untuk volume yang sama dia jauh lebih rendah. Artinya dalam misalnya satu kotak yang sama ini dalam sistem yang luasan volumenya yang sama, misalnya 1 liter, di sini ada kalau gas ya kalau gas misalnya cuma ada 10 atau 20 molekul maksimal. Tetapi kalau di liquid untuk volume yang sama, dia pun punya densitas yang lebih besar. Berarti dia punya mengandung molekul yang lebih banyak untuk volume yang sama. Gitu. Berarti yang pertama isinya 10 kalau gas misalnya, tapi kalau di liquid ini mungkin ada lebih dari 10, ada 1000 atau bahkan mungkin 10.000. Nah, otomatis jaraknya si A untuk pindah dari titik 1 ke titik 2, dia akan lebih sering bertabrakan dengan B-nya. Gitu. Tadi kan jarang-jarang. Dalam satu ruangan kelas, jumlah anaknya cuma 10. Kemungkinan untuk tabrakan itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau dalam satu kelas yang sama isinya full. Ya, otomatis ini mau nyenggol kiri kanan lebih mudah. Nah, karena dia tabrakannya otomatis lebih sering, jadi dia tabrak sini. Yang dari awal pertamanya mudah, dia nabraknya akhirnya ke sini, ke sini, ke sini. Karena jumlahnya lebih banyak. Jadi kan nabrak-nabrak mau pindah ke 2 aja cek angele, atau nabrak-nabrak dulu untuk bisa pindah ke 2. Otomatis karena dia butuh nabrak-nabraknya lebih banyak, otomatis dia butuh waktu yang lebih lama. Lebih lama artinya dia kecepatannya akan menjadi lebih lambat. Otomatis dalam hal ini DAB-nya gas akan jauh lebih kecil daripada DAB-nya liquid. Nah, sehingga DAB-nya gas itu akan jauh lebih kecil daripada DAB-nya liquid. Kalau dia liquid.
Besarannya itu sekitar kalau di gas itu DAB-nya hampir 10 pangkat 5. Gitu. Jadi kalau gasnya dia ngebut, dia otomatis untuk pindah ke posisi 2, oh gampang, nggak perlu nabrak, waktunya lebih singkat. Otomatis dia DAB-nya jauh lebih besar. Nah, kalau si liquid tadi karena rame, crowded, nabrak, aduh mau ke pintu keluar aja sulitnya gitu. Otomatis dia menjadi jauh lebih lambat dan DAB-nya jauh lebih kecil. Kemudian juga jika dilihat dari difusi molekulernya untuk di fase gasnya itu sekitar 100 kalinya dari laju perpindahan masanya di liquid. Nah, karena dia kan fungsi konsentrasi, untuk nyari laju perpindahan massa kan fungsi konsentrasi. Nah, konsentrasinya kan di liquid jauh lebih besar daripada di gas. Otomatis di konsentrasi liquidnya lebih besar sehingga konsentrasi gasnya akan jauh lebih kecil. Sehingga CA-nya gas lebih besar daripada liquidnya. Nah, sekarang masuk ke yang contoh pertama tadi, equimolar counter diffusion untuk fase liquid. Jadi hati-hati ya, jangan asal ngambil rumus lalu ngambil punyanya gas karena judulnya sama, equimolar counter diffusion. Nah, ini banyak salahnya, jadi saya ulang lagi berulang-ulang. Nah, kalau namanya equimolar counter diffusion, kalau di gas ceritanya kan ada 2 chamber dikonekkan, kemudian nanti dia akan berpindah ke kiri dan ke kanan, sehingga lajunya dari kiri dan kanan sama. Demikian juga untuk liquid, juga prinsipnya sama. Cuma yang tadi gas, yang ini liquid. Gitu toh. Lalu rumusnya juga sama persis dari yang gas, tapi dalam hal ini dia Ca, kalau yang sebelumnya di fase gas konsentrasi A-nya bisa didekati dengan hukum gas ideal, yaitu sehingga merupakan fungsi tekanan. Kalau di liquid tidak, di liquid dia bisa dianggap sebagai konsentrasi rata-rata. Konsentrasi rata-rata dari lalu merupakan fungsi dari fraksi molnya. Oke, ini sesuai. Jadi yang dipakai adalah kalau equimolar counter diffusion adalah rumus yang kemudian kemudian untuk menghitung konsentrasi campurannya ada konsentrasi rata-ratanya dari si A ini tadi bisa didekati pakai rumus densitas ini tadi. Jadi dari densitas rata-rata dibagi dengan BM-nya atau berat molekulnya. Jadi bisa dipakai rumus ini untuk menghitung CA-nya ini tadi. Jadi CA jadi CA ini bisa dihitung pakai rumus ini. Lalu yang kedua, ini adalah difusi A melalui medium B yang tidak bisa berdifusi. Jadi prinsipnya juga sama. Jadi saya gambarkan itu lebih condong ini seperti proses ekstraksi. Jadi kalau misalnya kalian punya suatu sistem,
Contohnya, misalnya ini adalah suatu larutan. Di dalam larutan, lalu larutannya ini mengandung zat A di dalam B. Jadi contohnya misalnya propionik asid dalam air. Nah, ini yang mesti rodok hati-hati untuk menentukan A dan B-nya. Jadi ceritanya ini ada larutan yang merupakan isinya adalah asam propionat, mungkin Indonesia ini saya nggak ngerti. Ini dikasih nama molekul A di air atau di dalam molekul B. Nah, kemudian campuran ini tadi ditambahkan larutan atau ditambahkan pelarut yang lain. Jadi ditambahkan toluen. Jadi di sini tambahin toluen. Atau lebih mudahnya ceritanya ini gambarnya mungkin gini saja, dibayangkan. Jadi ini ada Erlenmeyer misalnya, di dalamnya ada larutan, isinya air dan asamnya. Airnya yang bening, asamnya yang X. Kemudian ditambahkan pelarut berikutnya, warnanya hijau. Dituang toluen. Masuklah ke sini. Ini toluen. Nah, dalam hal ini adalah tentang proses kelarutan, bahwa ternyata kalau yang propionik asidnya dia bisa berpindah ke toluen, tetapi airnya dia tidak bisa larut ke toluen. Jadi dia tidak bisa larut ke toluen, tapi yang bisa larut cuma A-nya saja. Ya, berarti maka itu nanti X-nya yang merah ini nanti akan pindah ke toluen. Dia bisa pindah. Tapi airnya tidak bisa pindah. Jadi nanti pada akhirnya bisa dapat larutannya, dua larutan, pindah di sini. Isinya toluen dan asam propionat tadi, dan sisanya air. Jadi, airnya tidak mau pindah ke toluen. Jadi artinya yang B tidak bisa berdifusi. Yang bisa berdifusi cuma si A-nya aja. Ya. Nah, berarti dalam hal ini adalah lajunya B adalah 0. Kalau yang tadi dia bisa pindah kiri kanan atau yang equimolar counter diffusion. Sedangkan ini kebalikannya. Ini ada zat ketiga dan si A atau zat pertama bisa larut, tapi zat kedua tidak bisa larut ke zat yang ketiga. Lalu rumus yang dipakai adalah 6.3/3. Ini yang dipakai. Jadi ini kok biru ya.
Ini ya dipakai. Jadi rumusnya dipakai ini, kemudian di sini juga didefinisikan yang namanya fraksi B rata-rata pakai rumus ini bisa dipakai yang merupakan fungsi ln sama seperti PBM tadi, tapi PBM adalah apa P yaitu tekanan parsial. Kalau di sini XBM berarti dia punya fraksi B yang dicari pakai persamaan ln-nya ini. Kemudian lalu ini ada penyederhanaannya juga. Jadi ini rumus umumnya. Jika larutannya itu larutan encer, XBM-nya bisa mendekati 1. Sehingga otomatis konsentrasinya adalah dianggap konstan. Jadi bisa disederhanakan pakai rumus 6.3-5 ini. Jadi ini hati-hati, ini harus ada catatannya kalau dia larutan encer. Kalau larutannya tidak encer, ya kalian tidak boleh pakai rumus ini. Ya, jadi dilihat ini larutan encer, jadi seperti ini. Kalau tidak encer ya harus pakai rumus umumnya yang 633. Kemudian ini tadi berarti masuk lagi yang ke depan. Berarti di sini adalah ini tadi bola. Dan di sini ini tadi bola, ini dari solid gas, yang uniform juga sama, solid gas. Kemudian yang non difusi ini adalah saya bikin rumusnya sini, solution A plus B pindah ke liquid atau solvent larut. Yang pindah adalah hanya si liquid atau pelarutnya. Kemudian sekarang masuk yang ke solid. Untuk yang ke solid ini ada dibagi dua.
Jadi difusi pada solid yang mengikuti hukum Fick atau prinsipnya dia tidak tergantung dari struktur solidnya. Kemudian difusi kedua adalah pada padatan berpori yang tergantung struktur. Nah, sekarang yang masuk yang ke solid. Oh, sorry, masuk prediksinya belum. Tadi kita sampai sini. Koefisiennya. Oh, oke. Nah, sekarang kita masuk untuk memprediksi difusinya pada liquidnya tadi. Saya kecepatan tadi, berarti belum masuk solid, masih liquidnya dulu. Sekarang cara memprediksinya. Nah, kalau yang diprediksi yang tadi gas, dia ada rumus biner AB, kemudian bisa disederhanakan pakai rumusnya tadi apa namanya? Yang lebih sederhana punyanya Fuller. Ya, kalau yang di liquid ini rumusnya pakai namanya Stokes-Einstein, dari persamaan Stokes-Einstein. Jadi DAB-nya bisa dihitung dari suatu konstanta dikalikan fungsi suhunya dibagi dengan viskositas dan dikalikan molar volume dari padatannya yang dipangkatkan 1/3. Nah, ini ada syaratnya. Bentar. Jadi kalau untuk liquid ini, DAB liquid, ini syaratnya ada 2. Kalau pakai punyanya Stokes-Einstein, syaratnya adalah dia untuk VA-nya, ini besarnya VA-nya, dia harus di atas 0,5. Jadi ada beberapa syarat. Pertama, very large unhydrated and sphere-like. Jadi molekulnya itu bentuknya ini. Dia harus bentuknya mendekati bola. Syarat pertama. Ini syaratnya. Very large unhydrated and spherical like solid molecules. Ya. Terus yang kedua, BM-nya atau berat molekulnya yang syarat yang kedua adalah sekitar 1000 atau lebih besar dari 1000. Dan syarat yang ketiga adalah VA-nya harus lebih besar dari 0,5. Jadi ini untuk molekul yang besar ceritanya ya. Stokes-Einstein ini molekulnya itu besar. Karena kamu minta BM-nya lebih besar dari 1000, minta volume molarnya juga mintanya lebih besar dari 0,5 dan bentuknya harus mendekati bola. Jadi baru boleh pakai rumus ini 638. Itu syaratnya. Kemudian nanti mencari data VA-nya di ini. Ini kalau untuk nyari molar volumenya ada di tabel 632. Bisa dilihat di tabel 632. Jadi ini 632 sama seperti prinsipnya tadi dari bentuk molekulnya lalu dipecahin satu-satu per elemennya. Kemudian dimasukkan rumusnya. Kemudian rumus yang kedua adalah Bill-Kechang. Bill-Kechang correlation ini dipakai syaratnya kebalikan dari yang punyanya Stokes-Einstein. Kalau Stokes-Einstein dia molekulnya yang agak besar, yang besar
Ini ada syaratnya kalau minyaknya bir kecang ini dia ini dia. Syaratnya adalah VA-nya harus di atas dari oh sorry kebalik ini bukan di ini harusnya kembali. Syaratnya adalah VA-nya harus lebih kecil syaratnya adalah VA-nya lebih kecil dari 0,5 meter kubik per kilogram mol. Jadi yang dipakai adalah lebih kecilnya ya. Kalau lebih besarnya nanti pakai persamaan yang tadi 638. Ini salah tanda saya. Berarti syaratnya adalah kebalikan dari Stokes-Einstein. Maksudnya baru boleh pakai persamaan ini. Lalu di sini juga ada parameter tertentu. Ini yang namanya ini adalah association parameter untuk solventnya. Jadi dia ada angkanya. Jadi kalau dia air besarnya 2,6, kalau metanol besarnya 1,9, etanol 1,5 dan sebagainya. Itu angkanya bisa didapat dari informasi ini. Kemudian adalah difusivitas. Nah, lalu ini juga difusivitas dari A solutnya pindah ke solvent atau bentuknya liquid. Ya ini datanya artinya nanti bisa diteruskan. 631. Ini untuk yang liquid. Sorry, ini untuk yang liquid. Taruh sini. Jadi ini data untuk yang liquid. Difusivitas liquid. Jadi dari gas ke liquid, air, ataupun misalnya dari liquid ke liquid. Ini bisa di sini dilihat datanya. Kemudian ini tadi untuk ngitung VA, ini tadi saya tunjukkan. Nah ini kalau kalian mau latihan soalnya, bisa dilihat. Nah sekarang kita masuk yang solid. Seperti yang tadi awalnya saya jelaskan bahwa untuk solid dibagi menjadi dua. Yang satu tergantung struktur padatannya, yang satu tidak tergantung struktur padatannya. Jadi dia dibagi dua, ini A dan B. Kalau yang A tidak tergantung struktur, ya, ini tidak tergantung bentuknya dari padatannya, itu mengikuti hukum Fick's. Kemudian jadi asumsinya sama seperti Fick's law gitulah. Kemudian untuk yang B, dia untuk padatan berpori. Jadi dia nanti ngitungnya berdasarkan jarak yang ditempuh oleh molekulnya tadi untuk menembus padatan. Sekarang untuk yang ini. Jadi contohnya ini adalah bisa dibilang padatan yang mengikuti hukum Fick's ini dibayangkan bisa seperti udara yang menembus agar-agar gitu, atau oksigen yang menembus agar. Kalian pernah lihat agar-agar atau mesinnya? Nah, itu berdifusi dari udara, oksigen pindah ke agar-agar misalnya. Atau kemasan ciki, kalian kalau punya jajan ciki. Jadi ada ciki di dalamnya, di luarnya ada kemasannya, lalu ada udaranya. Kan diharapkan agar si udara tidak tembus masuk ke plastiknya tadi,
supaya makanannya tidak melempem, ya kan? Nah, tapi kalau ternyata sampai melempem, berarti dia bisa menembus apa namanya plastiknya itu tadi. Jadi bisa menembus plastik atau menembus karet. Misalnya kalian punya karet, itu lapisan yang terbungkus karet, lalu udaranya bisa menembus tanpa memperhatikan apakah dia berpori atau tidak. Ya, kan anggapannya kalau karet atau agar ataupun plastik dia kan dianggap tidak berpori, diasumsikan tidak berpori. Lalu ini dibagi menjadi 652. Jadi rumus, oh iya, ada satu lagi yang penting untuk yang di solid, yang di liquid, sorry. Kalau untuk yang di liquid, itu yang harus diperhatikan adalah DAB-nya belum tentu sama dengan DBA untuk liquid. Kalau untuk gas, DAB sama dengan DBA. Ya, kan gas, dia bisa pindah-pindah. Tapi kalau untuk liquid, DAB-nya belum tentu sama dengan DBA. Demikian pula untuk solid, apalagi. Solid ini sudah jelas dan sudah pasti bahwa DAB, nah ini, sudah pasti DAB-nya tidak akan pernah sama dengan DBA atau ceritanya ceritanya. Jadi sudah pasti kalau pada solid DAB tidak akan pernah sama dengan DBA. Jadi yang sama hanya pada fase gas saja ya. Jadi hati-hati saat baca tabelnya, kalau punyanya liquid atau punyanya solid itu tidak bisa dibalik sama seperti gas. Kemudian sekarang untuk rumus umumnya, untuk padatan, laju perpindahan masanya sama, rumusnya adalah prinsipnya adalah dari driving force dibagi dengan tahanannya ataukah dari beda konsentrasi dibagi dengan jaraknya dan dikalikan dengan DAB-nya. Ini adalah rumus umumnya untuk padatan. Kemudian lalu ini ada masuk contoh salah satu contohnya. Kalau diasumsikan, jadi ini tadi yang depan 652 ini adalah rumus umum. Sekarang kalau masuk yang lebih spesifik, kalau bentuknya adalah silinder berrongga. Jadi ada silinder berongga. Di sini mempunyai jarak ketinggian sebesar L. Kemudian radiusnya dari titik ini adalah ini R2, ini adalah R1, gitu. Kemudian ada perpindahan panas, kemudian ada perpindahan masanya dari dalam ke luar. Jadi ini salah satu spesifik kasusnya. Jadi hati-hati juga jangan sampai salah ngambil rumus ini. Karena rumus umumnya adalah yang 652. Lalu di sini ceritanya tadi dia adalah silinder berongga berpindah dari dalam ke luar, perpindahan masanya. Jadi rumus yang dipakai itu adalah yang 654 ini bisa langsung dipakai. Hanya khusus untuk kasus ini.
Kemudian kita masuk ke tentang BAB-nya tadi, bahwa kalau di padatan itu kan kalau yang di liquid sama di gas tadi ceritanya adalah yang mempengaruhi fokusnya adalah lebih condong ke pernyataannya berupa DAB. Nah, tapi kalau yang di padatan ini dia mempunyai istilah baru. Jadi ada dua istilah. Adalah dua istilah baru. Itu adalah solubility A pada padatan. Itu adalah istilah yang akan selalu dipakai pada perpindahan massa untuk fase padat. Jadi ada yang namanya solubility gas A pada padatan itu lambangnya adalah S yang diukur pada 0 derajat dan 1 atm. Punyanya si A. Ya, jadi selalu kalian ingat ini baca satuannya, ini S-nya punyanya si A. Kemudian dari konsentrasi tadi bisa dinyatakan yang merupakan fungsi dari S. Jadi ini yang dipakai. Ya. Yang dipakai adalah PA-nya bisa dinyatakan adalah dari S dikalikan PA per 20,4 lalu satuannya untuk yang SI. Kemudian yang kedua adalah ada yang persamaan yang namanya permeabilitas atau permeability. Ini juga akan sering dipakai kalau berbicara tentang difusi pada padatan. Jadi ini adalah yang kedua. Istilah yang kedua yang dipakai di difusi padatan. Nah, yang tadi kita punya persamaan Ca adalah S fungsi berkaitan dengan solubility atau kelarutan tadi gas dalam padatan. Lalu yang di sini ada yang hubungannya antara P permeability dengan diffusivitas dan S-nya. Ini yang dipakai. Kenapa pakai data permeability? Tidak tahu kenapa, tapi secara umum kalau untuk difusi padatan datanya kebanyakan dinyatakan dalam permeability. Jadi datanya itu mesti kebanyakan itu. Jadi nggak tahu kenapa, tapi mesti ini harus ada solubility-nya, ada permeability-nya, lalu untuk mendapatkan BAB-nya. Terus apa lagi permeability? Oh iya, definisinya permeability. Oke, permeability artinya apa? Ini adalah volume banyaknya gas A pada kondisi standar yang berdifusi pada padatan setebal 1 meter. Ya, jadi permeability adalah banyaknya gas atau volume gas A, ini PM ini punyanya si A, kan ceritanya di BAB. Jadi banyaknya volumenya gas A yang melewati padatan setebal 1 meter pada kondisi standar STP 0 derajat 1 atm. Itu permeabilitas.
Kemudian apa lagi yang sering dipakai ya? Ini datanya untuk permeabilitas bisa dilihat di tabel 651. Lalu ini satu lagi yang penting adalah ini. Satu lagi yang penting adalah jika padatannya tadi tidak hanya berupa satu lapis, tapi terdiri dari beberapa material yang berlapis-lapis. Ini misalnya pertama tadi ada agar, lapisan pertama, di bawahnya ada karet, di bawahnya lagi ada plastik, gitu. Jadi dia harus menembus beberapa macam material. Ini lajunya bisa dihitung pakai persamaan. Jadi dia yang mempunyai ketebalan yang berbeda-beda tadi, permeability-nya juga sendiri-sendiri, jadi L. Material 1 dibagi permeability-nya, material tebalnya material 2 dibagi permeability-nya, dan sebagainya. Ini bisa dihitung pakai rumus ini. Ini nanti contoh soalnya bisa belajar di asisten. Sekarang masuk yang terakhir, materinya adalah padatan. Yang tadi padatan dianggap tidak tergantung dari struktur, sekarang adalah padatan, difusi pada padatan yang tergantung pada bentuk strukturnya atau bentuk padatannya. Jadi bentuk padatannya, ini ceritanya yang tadi, yang di awal, itu kan tadi ceritanya cuma punya padatan, lalu dia bisa menembus. Ini dong yang di awal, yang mengikuti hukum Higgs. Nah, kalau yang ini, dia diasumsikan bahwa oh ternyata dia ini kan bandanya berpori-pori, punya pori. Contohnya apa ya? Silika berpori misalnya. Silika dia punya pori, ternyata setelah di mikroskop dilihat untuk ketebalan tertentu dalamnya adalah bentuknya seperti ini. Kemudian si molekul A, jadi ceritanya ini tadi ada molekul A, dia kan harus, ini tadi juga molekul A, menembus ke sana. Nah, si molekul A mau jalan pindah ke titik, dari titik 1 mau pindah ke titik 2. Caranya ya sama seperti kalian kalau mau pergi ke hutan atau ke camping, jalannya berliku-liku, bercabang-cabang, dan tidak tahu arahnya bisa sampai ke misalnya dari hutan yang satu sampai keluar dari hutan, bisa menembus hutan ke hutan berikutnya. Nah, otomatis kalian kan harus melewati jalur, nggak tahu jalurnya mau kemana, mau jalur belok sini, atau mungkin jalan dulu ke sini, atau muter dulu ke sini, atau bisa nembus langsung ke sana, atau masuk mau belok lagi ke sini. Ada banyak alternatifnya tergantung dari porinya. Kalau yang ini tadi, yang kasus pertama, asumsi jalan tol. Sudah ada pavingnya, sudah ada jalannya, sudah diaspal, bablas tanpa perlu bingung belok-belok. Nah, kalau yang ini, karena dia jalannya masih belum mulus, tidak jalan tol, otomatis dia muter-muter dulu untuk bisa pindah ke titik 2. Nah, untuk ngambil jalan yang berliku-liku ini, otomatis jaraknya sudah lagi bukan kalau yang di sini tadi. Ini titik 1, ini titik 2. Otomatis besarnya jarak tadi kan bisa dihitung dengan jarak Z2 min Z1 gitu, untuk nyari jaraknya. Nah, kalau yang di sini otomatis jaraknya yang ditempuh pasti lebih besar daripada Z2 min Z1. Ya. Dia akan memilih mengambil jarak, mengambil jalan yang berliku-liku, gitu ceritanya, pasti akan jauh lebih besar daripada jaraknya Z2 atau jaraknya titik 2 ke titik 1.
Nah, faktor yang mengalihkan dari jarak yang sesungguhnya ditempuh dia, misalnya jarak yang ditempuh ini jarak C1 min D2 misalnya jaraknya 2. Ternyata kalau yang dia lewat jalan berliku-liku ini tadi dia melewati lebih jauh 8 meter misalnya, ini tadi 2 meter, ini ternyata dia kalau dia muter-muter dia lewat jadinya jaraknya 8 meter. Nah, faktor pengalinya ini dari 8 kedua kan berarti dikali sesuatu. Nah, ini yang disebut namanya faktor tortuosity. Tambahnya ini tau atau namanya tortuosity. Adalah besaran faktor yang mengalihkan antara jarak sesungguhnya atau rasio antara jarak yang sesungguhnya dibandingkan jarak antara titik 1 dan titik 2. Ya, faktor pengalih realitanya dia untuk pindah dari titik 1 ke titik 2. Itu namanya tortuosity. Nah, tortuosity ini rumusnya adalah yang memperhitungkan tortuosity rumusnya adalah ini 6, 5, 13. Jadi 6, 5, 13 ini dia memperhitungkan jarak real yang ditempuhnya tadi atau faktor mengkoreksi jaraknya tadi dan juga memperhitungkan banyaknya rongga kosong pada padatan itu tadi. Namanya pori kan pasti kaitannya dengan fraksi kosong dan fraksi apa namanya yang terisi. Nah, ini adalah memperhitungkan juga fraksi yang kosongnya tadi adalah jalan yang dilewatinya tadi itu kan pasti dilewatinya jalan kosong. Nah, ini dia mempunyai hubungan antara atau disebut difusivitas tadi, diffusivity-nya. Kalau yang real atau difusivitas realnya adalah jaraknya yang kosong tadi, fraksi kosong dibagi dengan tortuosity-nya dikalikan dengan DAB. Nah, jadi dari sini adalah dia NA-nya yang memperhitungkan fraksi kosong dan faktor pengalih dari jarak. Lalu contohnya bisa dilihat di example 653. Nah, contohnya itu. Nanti contohnya dibahas sama asisten. Kalau masih misalnya nanti belum jelas bisa tanya ke saya. Untuk materinya perpindahan massa yang difusi molekuler sampai di sini. Nanti untuk minggu depan saya lanjutkan yang konveksi, sedikit konveksi, kemudian masuk ke cara pakai grafik, kemudian minggu berikutnya kuis. Untuk materi kuisnya sampai perpindahan massanya ya, perpindahan massa untuk kuisnya. Nanti kalau UAS-nya ya sampai semuanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? No? Tidak ada pertanyaan? Sementara tidak, Bu. Oke. Sudah silakan dipahami. Jadi saya ulang lagi harus diperhitungkan kalau kalian membedakan, mengklasifikasikan, lihat dulu dia pindahnya dari fase apa ke fase akhirnya. Jadi yang dilihat itu fase akhirnya.
Kalau fase akhirnya adalah gas, ya berarti dia termasuk difusi molekuler gas. Kalau fase akhirnya dia liquid, ya berarti dia liquid, atau dari gas atau liquid ke solid, yaitu pasti difusi molekuler fase solid. Oke, kalau sekian tidak ada pertanyaan yang sampai itu saya tutup sampai ini. Terima kasih untuk waktunya. Sekian. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.